Setelah kemarin kami melakukan serangkaian perawatan, baik itu pembersihan lahan, pembersihan gulma pada lahan ini kurang lebih kami lakukan sudah sebulan yang lalu. Teman-teman bisa lihat sudah tumbuh kembali. Setelah pembersihan gulma, kami juga sudah sempat melakukan pemupukan sekitar 3-4 minggu yang lalu, teman-teman. Tepat seperti perkiraan kami. Di sini daun durian montong ini sudah mulai berdaun muda. Seperti ini, teman-teman, penampakannya. Untuk itu kami akan melakukan perawatan pada pohon durian ini, pencegahan hama dan penyakit saat memasuki musim kemarau. Ini sudah dari awal kami melakukan perawatan kemarin, sudah memasuki tanda-tanda kemarau, teman-teman. Biasanya begitu perubahan cuaca, tanaman di perkebunan kita akan melakukan pergantian daun dengan mengeluarkan daun muda. Dan antisipasi daun muda sudah kami lakukan 3 minggu yang lalu kurang lebih dengan cara pemupukan. Jadi begitu daun muda seperti ini, nutrisi sudah bisa langsung dimanfaatkan, atau pupuk yang kita tabur sudah langsung bisa dinikmati oleh pohon ini dalam melakukan pergantian daun. Ketika daunnya nanti sudah mulai sehat, itu akan semakin memperlancar lagi proses pemasakan makanan pada pohon atau fotosintesis pada pohon. Untuk lebih sempurnanya lagi pemasakan pohon ini di daun, kita tentu wajib menjaga klorofil daun ini dari serangan hama dan penyakit. Atau istilah petaninya, istilah kami ini, istilahnya puri-puri daun ini kita jaga, teman-teman, dari serangan hama dan penyakit. Di sini teman-teman bisa lihat sudah terdapat serangan belalang. Yang ini serangan belalang, teman-teman, bukan ulat. Ini biasa terjadi pada daun muda. Ketika gulma di sekitarnya kita bersihkan, tentu serangan hama akan fokus pada tanaman kita seperti ini. Untuk itu, apa yang akan kami lakukan? Saksikan terus video kami sampai selesai, teman-teman, agar teman-temanku tidak gagal paham. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel yang sederhana ini. Semoga saja video-video yang kami unggah nantinya bisa bermanfaat. Kami mohon dukungannya, jangan lupa ditekan tombol like dan di subscribe, teman-teman. Om Swastiastu, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel kami, Trias Buana. Seperti teman-teman dilihat di belakang kami ada penampakan pohon durian montong yang kurang lebih tingginya sekitar 2-2,5 meter ini, teman-teman. Dan kali ini kami akan melakukan perawatan pada daun dan pohon durian agar terhindar dari serangan hama dan penyakit. Apa yang pertama atau di awal sebelum kita melakukan perawatan pohon durian ini yang perlu kita lakukan, kita tentu dengan kasat mata bisa memeriksa permukaan daun seperti ini. Kita kelilingi, lalu kita balik juga. Biasanya daun muda ini sangat disukai oleh ulat, belalang, kutu daun, hama atau trip pengisap klorofil daun ini, dan jenis wereng, teman-teman. Semua itu adalah hama yang suka memakan saat hijau daun, sehingga daun ini akan rusak klorofilnya lama-lama kalau kita biarkan akan meranggas. Daun-daun ini akan meranggas, tinggal ranting dan cabangnya, sehingga proses fotosintesis akan berhenti, teman-teman. Ketika proses pemasakan atau fotosintesis ini berhenti, tentu asupan nutrisi yang dibutuhkan tanaman, walaupun kita sudah pupuk tetapi tempat memasak tidak ada, tentu tanaman ini akan mengalami permasalahan. Untuk itu kami akan melakukan penyemprotan, teman-teman,
Untuk obatnya kami gunakan ini. Kami menggunakan bahan aktif ini untuk inseknya, teman-teman. Metomil dengan merek dagang Greek. Ini biasanya merek dagang yang pertama yang mengeluarkan produk bahan aktif metomil ini. Kalau tidak salah produknya Danke yang sangat lumrah, teman-teman. Danke. Ini sama aja bahan aktifnya, yang penting teman-teman menggunakan metomil. Ini bahan aktif metomil ini sangat baik atau sangat bagus kerjanya untuk membunuh segala jenis ulat, belalang, kutu-kutuan, kutu daun maksudnya, teman-teman, dan wereng. Jadi wereng biasanya menyerang pada musim kemarau, teman-teman. Jadi hama wereng pada tanaman keras kami biasa menggunakan bahan aktif ini, dan sangat ampuh, teman-teman. Ini untuk inseknya, sedangkan untuk fungisida ini produk dari Syngenta, teman-teman. Sebelumnya kami mohon maaf, bukan bermaksud mempromosikan salah satu merek dagang atau perusahaan, karena di sini pun kami menggunakan merek dagang lain seperti ini, yang bahan aktifnya ada dua, teman-teman, Azoxystrobin dan Dipeconazole. Nanti kami akan perlihatkan seperti ini. Ini merek dagang Corona maupun Amistartop. Kebetulan Coronanya habis, kami ganti dengan Amistartop saja, teman-teman. Ini sama-sama mempunyai dua bahan aktif yang sistem kerjanya sistemik, teman-teman. Ini bisa berfungsi sebagai fungisida protektif maupun kuratif, pencegahan maupun pengobatan, teman-teman. Dosis, bila teman-teman menggunakan tangki manual PB ataupun tangki elektrik, cukup gunakan 1 sendok makan untuk inseknya, dan untuk funginya teman-teman gunakan satu penutup ini atau sekitar 10 ml untuk satu tangki, teman-teman. Karena kami gunakan ini, bila teman-teman juga menggunakan spray seperti ini, teman-teman, yang isian 1 liter, teman-teman cukup bagi kurang lebih per 15 sendok untuk satu ini, dan ini juga kurang lebih kita isikan 1 mili saja, 1 mili untuk satu wadah ini 1 liter, teman-teman. Kami gunakan ini karena kami akan membuat konten agar memudahkan pengerjaannya, teman-teman. Sedangkan untuk keseluruhan yang tinggi-tinggi kami akan gunakan alat semprot ini, dan sudah kami bawa seperti ini. Di samping serangan hama, tentu kita juga akan mencegah terjadi serangan penyakit karena perubahan cuaca. Siangnya panas, malamnya hujan, kami takutkan akan terjadi serangan hawar daun atau bercak daun. Ini sepertinya bukan serangan fungi atau jamur, teman-teman, tapi kali ini memang ada kekurangan nutrisi tertentu. Nanti kami akan tangani lebih lanjut. Seperti ini kita akan melakukan penyemprotan, teman-teman. Karena kami memakainya spray kecil semacam ini isian 1 liter, nanti tanaman yang setinggi 2 meter sampai 2,5 meter ini masih bisa kami jangkau. Untuk tanaman yang lebih tinggi semacam itu tentu kami akan gunakan alat semprot seperti biasanya. Dan ini kita cukup semprotkan seperti itu aja, teman-teman, berembun, yang penting merata, tidak perlu sampai menetes, teman-teman. Jangan lupa juga di baliknya ini, di balik ketiak daunnya ini, maksudnya di belakang daun ini, di belakang permukaan daun. Di sana biasanya tempat bersembunyi hama, dan ujung-ujungnya juga kita semprot, teman-teman. Jadi bila yang lalu teman-teman mungkin sampai menetes, itu kami sarankan tidak sampai perlu sampai menetes begitu ya, teman-teman. Yang penting ini embunnya ini mengenai rata di permukaan daun seperti ini. Kenapa kami sarankan menggunakan pestisida sistemik saat melakukan pencegahan, teman-teman?
Itu nanti interval aplikasinya atau penyemprotannya bisa kita perjarang. Yang umumnya 2 minggu sekali, ini kita bisa gunakan 1 bulan sekali untuk pencegahan nih teman-teman. Untuk bahan aktifnya teman-teman perlu di rolling teman-teman, agar nanti hama dan penyakit tidak resisten terhadap satu bahan aktif saja. Perlu kita ganti bahan aktifnya seperti ini, ataupun nanti sistem kerjanya kalau sekarang pakai ini, mungkin besoknya kita pakai yang sistem kontak, bisa juga teman-teman. Begitu terus bergantian hingga dan seterusnya teman-teman. Nah, seperti ini, basah merata. Untuk larutan semprot sebanyak 1 liter ini kurang lebih kami bisa manfaatkan durian seperti ini. Kami 20 sampai 25 pohon untuk 1 liternya teman-teman. Jadi sangat irit-irit betul. Untuk tanaman yang kecilnya kami akan tunjukkan lagi teman-teman. Kebetulan di sini agak dekat, kita akan tunjukkan. Ini kakao kita biarkan saja dulu lah. Nanti kita bikin khusus konten untuk kakao yang semacam ini. Ini 1 liternya bisa untuk atau cukup untuk 40 pohon teman-teman. Jadi sangat irit, asal kita bijaksana dalam mengaplikasikan. Walaupun kita siram sampai basah hingga menetes teman-teman, jika setahun kemudian tidak ada lagi tindakan khusus perawatan, tentu itu akan tidak terlalu baik untuk perkembangan tanaman durian kita seperti ini teman-teman. Disemprot merata. Ini lalu di video awal, ini duriannya kerdil teman-teman, sebatang lidi saja pohonnya sudah mulai membesar, tetapi karena ini kami beri perhatian khusus, tentu mudah-mudahan saja nanti bisa berkembang normal seperti tanaman lainnya. Untuk cara mengatasi durian kerdil ada beberapa cara yang kami lakukan. Yang sempat kami unggah, silahkan teman-teman yang belum mengikuti video kami, silahkan teman-teman mencari di video-video kami. Kita akan lanjut untuk durian yang kecilnya lagi, yang lebih kecil lagi teman-teman, karena di sini beraneka ragam. Ini dia baby musangking yang kami tanam beberapa bulan yang lalu teman-teman. Kita akan semprot. Untuk durian setinggi ini kurang lebih 1 meter, 1 meteran teman-teman. Ini bisa sampai 50 sampai 60 pohon untuk 1 liter seperti ini tuh. Jadi sangat-sangat irit. Kita cukup semprot merata, berembun seperti ini. Yang penting rata teman-teman. Jangan lupa juga disemprot batangnya sedikit saja teman-teman. Asal basah merata seperti ini, kita cukupkan teman-teman. Kita pindah lagi. Kami takutnya kontennya kepanjangan teman-teman. Kami akan simpulkan saja di sini. Hama yang perlu kita waspadai saat memasuki musim kemarau seperti tadi, wereng, dan hama pengisap atau kutu pengisap daun durian ini teman-teman. Itu yang paling fatal. Sedangkan untuk ulat dan belalang bagi kami, walaupun ada serangan tapi tidak begitu akan mematikan teman-teman. Sedangkan untuk penyakitnya tentu kita waspadai serangan hawar daun dan bercak daun pada tanaman durian. Itu juga menyebabkan pertumbuhan durian kita terganggu, bahkan bisa mati teman-teman. Ketika daunnya bermasalah, tentu daun-daun yang bermasalah akan jatuh lagi ke bawah, ke akarnya semacam ini teman-teman, di perakaran. Dan itu akan menular juga pada perakaran durian. Untuk merek dagang dan bahan aktif teman-teman bisa gunakan selain yang kami gunakan tadi. Apapun yang teman-teman pakai, yang penting intinya sasarannya hama dan penyakit tadi teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf untuk kali ini.
video kami cukupkan dulu sampai di sini teman-teman, karena kami akan melanjutkan lagi pekerjaan ini. Semoga saja video yang kami upload ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kami berikutnya.